Hai sobat, saya Devi Permatasari Dan saya Mimin. kembali lagi bersama kami di Halo SMK Podcast Twing. Nah, kemarin kan kita kedatangan Kak Komli dari MM ya. Lah, kalian pastinya penasaran kan kali ini kita kedatangan siapa? Kalian pasti kepo ya. Langsung saja deh kita panggil. Panggil siapa? Ayo. Mari kita panggil. Ini dia. Halo sobat semuanya. Halo juga. Selamat siang, Bu. Siang. Nah, ibunya sudah makan? Alhamdulillah sudah. Mau dibelikan? Boleh, Bu, kapan-kapan aja nih. Tuh, oke. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Nih, Bu, kan para penonton sobat kan belum tahu nih nama ibu itu siapa? Ya, perkenalan dulu ya. Ya, pastinya perkenalan, oke. Bu. Jadi biar sobat semuanya tahu, jadi saya perkenalan diri dulu ya. Halo sobat semuanya. Nama saya Ibu Lilik Khalifah. Jadi saya di sini menjabat sebagai Kakomli Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Ini, Bu, kan ibunya kan Kak Komli dari Akuntansi Keuangan Lembaga ya. Ngomong-ngomong, akuntansi itu apa sih, Bu? Mau tahu ya cerita akuntansi? Ya. Oke, di sini Bulila akan sedikit cerita tentang jurusan akuntansi. Pastinya semuanya sudah pernah mengetahui ya apa itu akuntansi. Jadi sudah umum kata akuntansi itu. Saya sedikit cerita tentang akuntansi. Jadi jurusan akuntansi itu adalah jurusan tertua yang ada di SMK NU 1 Karanggeneng ini. Jadi awal mula berdirinya SMK NU 1 Karanggeneng ini terdiri dari 2 jurusan. Jadi hanya 2. Kalau sekarang jurusannya ada berapa? Ada 7, Bu. Ada 7 ya. Dulunya cuma ada 2. Jadi cuma ada jurusan akuntansi sama jurusan pemasaran. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman, akhirnya sekolah SMK 1 Karanggeneng ini membuka jurusan-jurusan yang lain, yaitu tadi terdiri ada 7 jurusan lagi. Nah, jadi akuntansi ini berdirinya pada tahun 1986. Jadi sejak berdirinya SMK ini jadi sudah ada akuntansi gitu ya, Bu ya? Benar sekali. Jadi akuntansi sudah ada sejak berdirinya SMK ini. Bu, kalau boleh tahu, itu dulu kan AK ya namanya. Sekarang kok jadi AKL itu gimana? Oh ya, memang dulu kalau jurusannya namanya adalah akuntansi saja. Kalau sekarang diganti dengan akuntansi dan keuangan lembaga. Kenapa? Karena di dalam materi yang diajarkan untuk tahun spektrum yang baru itu ada yang namanya akuntansi pemerintahan. Pemerintahan. Jadi itu kan nanti masuknya di lembaga-lembaga pemerintahan, baik itu di desa, di kecamatan, di kabupaten. Jadi ada yang namanya akuntansi pemerintahan. Gitu. Jadi sekarang namanya berubah jadi akuntansi dan keuangan lembaga. Dari segi pembelajarannya itu juga beda dah, Bu, dari dulu yang AK dan sekarang AKL gitu, Bu. Ada sedikit perubahan. Kalau dulu itu tidak ada yang namanya akuntansi pemerintahan. Nah, sekarang ada yang namanya mapel ya, mapelnya ada akuntansi pemerintahan juga. Itu termasuk pelajarannya, Bu, akuntansi pemerintahan gitu ya, Bu ya. Di akuntansi pelajaran di akuntansi pemerintahan itu dipelajari apa saja sih, Bu? Kalau di akuntansi pemerintahan itu nanti kita diajari bagaimana cara mengelola keuangan yang ada di desa. Jadi yang di desa atau di kecamatan, di kabupaten, seperti itu. Selain itu, ini ya, Bu ya, AKL kan pastinya nggak luput dari ngitung-ngitung ya, Bu ya. Benar sekali. Jadi kalau masuk jurusan akuntansi itu berhubungan dengan hitung-menghitung dan angka. Jadi kalau anak akuntansi harus suka dengan angka. Kalau orang yang alergi dengan angka, jangan sekali-kali masuk akuntansi ya. Nanti malah muter-muter sampai bingung, capek, menyerah. Betul sekali. Bu, kalau boleh tahu itu jurusan akuntansi itu bisa kemana aja sih, Bu, kalau lulus?
Prospek kedepannya ya kalau jurusan akuntansi itu banyak, karena dimana akuntansi ini nanti adalah suatu ilmu yang semua komponen pasti selalu membutuhkan yang namanya keuangan ya. Iya Bu, pastinya. Pasti membutuhkan pihak-pihak yang bisa melaporkan keuangan perusahaan atau di kantor atau di pemerintahan seperti itu. Jadi nanti prospeknya kalau kalian lulusan dari jurusan akuntansi bisa bekerja di kantor, bisa bekerja di perusahaan, bisa jadi audit, kemudian bisa jadi kerja di perpajakan juga. Kan juga ada materinya di dalam akuntansi, itu ada materi akuntansi perpajakan juga. Oh itu Bu, jenengan tadi kan bilang bisa jadi audit lah. Audit itu apa sih Bu? Kan saya juga nggak tahu ya. Mungkin dari pemirsa juga nggak tahu itu. Audit itu apa sih Bu? Audit itu sama dengan kita memeriksa. Jadi kita memeriksa laporan suatu perusahaan untuk kita audit kebenarannya. Sudah benar apa belum? Sudah balance apa belum? Jadi dari audit tersebut nanti kita bisa mengetahui perusahaan itu mengalami rugi atau laba. Seperti itu. Itu tadi kan Bu jenengan kan ada bilang ya, melajari akuntansi di AK itu melajari akuntansi pemerintahan sama akuntansi perpajakan ya. Itu ada bedanya nggak sih Bu dari akuntansi pemerintahan sama akuntansi perpajakan gitu? Beda. Jadi kalau akuntansi pemerintahan nanti kita nyusunnya laporan keuangan yang ada di bagian pemerintah. Kalau akuntansi perpajakan itu nanti kita menghitung berapa besarnya nominal pajak yang harus dibayar oleh setiap perusahaan atau setiap bisnis. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kalau tentang mapel itu Bu, yang di AKL itu mungkin ada mapel produktif gitu lah Bu ya, di AKL gitu Bu. Ada. Jadi sama semua jurusan pasti ada yang namanya mapel produktif ya. Jadi kalau di akuntansi mapel produktifnya juga banyak. Ada akuntansi, contohnya tadi pemerintahan ya. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Ada lagi akuntansi jasa, akuntansi dagang, akuntansi manufaktur, kemudian akuntansi keuangan, dan masih banyak lagi materinya. Dan ini ya kebetulan Mbak Mimin ini juga dari jurusan AK ya Bu ya. Betul sekali, jurusan akuntansi kelas 10 ya, jadi baru masuk. Gimana nih Mbak Mimin? Rasanya gimana masuk jurusan Mbak akuntansi? Mimin? Agak pusing juga sih. Pusing ya, pusing dengan angka-angka. Karena kalian disuruh menghitung uang, tapi bukan milik kamu ya. Uang halus Bu. Uang halus. Jadi kita berhalu ya itu ya. Nggak ada. Kita ngitung uang tapi nggak ada uangnya ya. Tapi kita belajar dari Bu. situ nanti kita belajar bagaimana cara memanage keuangan kita. Jadi kalau kalian jurusan akuntansi itu nanti manfaatnya banyak untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri ya, nanti kan bisa memanage keuangan kamu setiap hari seperti apa. Jadi ada anggaran-anggaran setiap harinya harus sudah tahu. Gitu. Tadi kan ada mapel produktif ya Bu ya. Mungkin dari AK itu juga ada guru produktif gitu ya Bu, selain jenengan gitu. Ada nggak Bu? Ada banyak. Kalau di SMK ini guru produktifnya akuntansi itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Yang pertama yang paling senior sendiri adalah Pak Sunandar. Tahu ya Pak Sunandar ya? Pak Sunandar tahu Bu. Terus kemudian saya sendiri Bu Lili. Kemudian ada Bu Siti Iin, Noswafin. Kemudian ada Bu Aida. Bu Aida. Ada Bu Erlif. Ada Bu Erlif juga Bu. Bu Erlif itu juga guru produktifnya AK ya Bu ya. Bu Erlif itu guru produktifnya akuntansi juga. Saya baru tahu loh. Soalnya enggak pernah diajar ya? Belum ya? Belum diajar Bu. Belum diajar sama Bu Erlif. Besok barangkali kelas. Ya Bu gitu. Bu, kan basicnya anak AK itu kan ngitung-ngitung ya Bu ya. Mungkin dari anak AK itu ada produk tersendiri nggak sih Bu? Mungkin maksudnya dari anak AK itu buat produk atau menghasilkan produk gitu loh Bu. Gini, kalau jurusan akuntansi itu kan nanti hasilnya bukan berupa produk tapi berupa jasa, layanan jasa. Gitu ya Bu. Jadi kalau ilmu akuntansi itu nanti tugasnya adalah membantu menyelesaikan atau membuat laporan keuangan. Jadi kita tidak menghasilkan suatu produk tapi kita melayani jasa.
Melayani jasa. Bisa Bu. jasa menghitung pajak, Menghitung pajak. bisa jasa membuat laporan keuangan, Ya, dan masih banyak lagi. Jadi bentuknya adalah jasa kalau akuntansi. jasa ya Bu. Jadi berbeda dari jurusan-jurusan yang lain gitu ya Bu. Kayak jurusan pemasaran Iya, itu pemasaran kan itu nanti buat- ada hasil produknya Iya, ya. hasil produknya. Karena mereka jualan. Jualan gitu. Oh, jadi AK ini jasa ya Bu ya. Jadi bentuknya jasa. Oh ya Bu, ngomong-ngomong itu kan kelas 2 itu kan magang ya Bu ya sekarang. Dan kalau AK itu biasanya magang di mana sih Bu? Kalau akuntansi ya magangnya besok Mbak Miminnya Mimi. ya. Mbak Miminnya pasti magang besok kelas 11. Magangnya itu bisa di koperasi. Koperasi. Bisa di kantor pajak. Kantor pajak. Bisa di bank. Bang. Kemudian bisa di dinas-dinas yang berhubungan dengan keuangan juga. Oh, gitu ya Bu, Bu. kalau boleh tahu ini tahun ini atau anak-anak yang di jurusan akuntansi itu paling jauh magangnya itu di mana? Gini, kalau saat ini kan musimnya masih musim COVID ya. Covid, Jadi ya. kita membatasi untuk magangnya, untuk PKL-nya kita masih membatasi area Lamongan, Gresik, Surabaya sama Bojonegoro. Jadi kita belum berani ke daerah yang jauh-jauh karena masih COVID juga. Kasihan anak-anaknya nanti. Oh ya Bu, tadi kan jenengan kan bilang ya bisa magang juga di bank. Lah, bank apa aja sih Bu yang dimagangi oleh anak AK itu? Gini, namanya juga jurusan akuntansi ya. Iya. Jadi nanti kalau magang atau PKL-nya nanti juga berhubungan dengan keuangan. Jadi bisa Keuangan. bagian akuntansinya, bisa bagian mencatat bukti-bukti transaksi yang ada di bank itu kan banyak ya. Iya Bu, Ada banyak. penarikan, ada setoran, kemudian ada clearing. Jadi tugasnya anak akuntansi nanti ya itu bagian keuangan itu. Ya pokoknya anak AK itu nggak jauh-jauh dari ngitung ya Nah, biar benar hitung-hitung sekali. gitu. Berhubungan dengan hitungan, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan angka, pastinya seperti itu. Jadi kalau masuk jurusan akuntansi anaknya harus teliti, harus cermat, Ya Bu, karena ya, agar nggak salah ngitung gitu ya Bu benar ya. sekali. Kehilangan 01 saja Aduh, bingung. kehilangan nggak nol balance. satu saja bingung, apalagi 2 Bu, 3 dan seterusnya. Nanti bisa-bisa nggak balance laporannya. Ya Bu. Bu, jurusan akuntansi itu Ya. lulusnya itu rata-rata itu apa ya? Kerjanya itu di mana sih? Kerjanya banyak juga tadi, bisa di koperasi juga, bisa di bank, bisa di kantor. Jadi semua bisnis yang ada di dunia ini ya, terutama Iya. ya, semua bisnis pasti membutuhkan yang namanya bagian keuangan ya. Setiap perusahaan pasti ada yang namanya bagian keuangan. Jadi jurusan akuntansi pastinya banyak peluang usahanya nanti. Oh gitu ya Bu ya. Tadi kan jenengan kan bilang ada yang magang gitu ya Bu ya. Kalau anak AK itu kalau magang itu dianya itu belajar apa sih Bu kalau di magangnya gitu loh Bu. Nah, mungkin bisa dianya itu belajar ngitung laba atau ngitung apa itu. Soalnya kan saya itu kan jujur aja ya Bu ya. Saya itu dari jurusan BDB gitu loh Bu. Jadi saya itu nggak tahu AK itu kayak gimana sih gitu di Apa, magangnya. gitu. Iya gitu. Jadi kalau PKL-nya anak akuntansi nanti disuruhnya membuat atau mengumpulkan bukti transaksi yang ada di perusahaan, nanti kemudian dianalisis, selanjutnya dibuat laporan keuangan yang nantinya bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Gitu ya Bu ya. Nih Mbak Mimin besok ya Besok bakal ya, magang gitu. siap-siap PKL-nya ya. Bu, kalau Ya, ini Bu, jurusan akuntansi itu bisa buat bank nggak? apa? Bisa buat bank nggak? Bisa Bisa membuat buat mendirikan. bank sendiri. Nah, Oh, mendirikan. betul. Oh, berarti Mbak Mimin nanti punya cita-cita Ya, mau Bu. mendirikan bank ya. Amin. Amin. Bisa. Jadi kalau jadi seorang akuntan pasti bisa mendirikan yang namanya bank, tapi biasanya bank swasta ya. Oh gitu. Kalau bank pemerintah nanti yang mendirikan adalah pemerintah, tapi kalau bank swasta nanti yang mendirikan bisa orang pribadi. Jadi bisa kalau kamu punya omset besar, punya modal besar, bisa mendirikan apapun yang kamu inginkan, nanti bisa didirikan. Bisa dirikan bank. Mbak Mimin mungkin besok mau mendirikan Cita-citanya bank. ya, Iya. cita-citanya pengen mendirikan bank. Amin. Nih Mbak
Mbak Mimin kan, sekarang gantian tanya nih ya, tak tanyain Mbak Mimin nih. Mbak Mimin kan dari jurusan AKL nih ya. Gimana nih Mbak Mimin perasaannya masuk ke AKL? Ya gimana ya kadang bingung, kadang ya bingung itu, kadang kalau nggak balance gitu loh Bu. Nah, anak akuntansi itu punya logo loh ya, logonya Stay on Balance. Jadi mereka tidak akan pulang dan akan selalu tinggal di sekolah sebelum menyelesaikan laporan keuangannya sebelum balance. Jadi kalau belum balance mereka tidak mau pulang. Pernah saya, ayo nak waktunya pulang gitu, nggak mau Bu, ini belum selesai, jadi saya balancekan dulu, jadi nunggu sampai balance baru mereka mau pulang. Ngeri juga ya Bu ya, nunggu sampai balance gitu ya. Jadi mereka nggak mau pulang kalau belum balance. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau waktunya dikasih waktu panjang pun akan terasa pendek karena mereka membuat laporan keuangan dengan teliti dan cermat, jadi waktunya terasa pendek untuk mengerjakan laporan itu. Sulit gak sih Bu buat laporan keuangan Bu? Soalnya kan saya dari jurusan BDP gitu loh Bu. Sulit tidaknya tergantung siswanya. Jadi kalau mereka memahami materi yang diajarkan, pastinya mudah untuk membuat laporan keuangan. Tapi kalau mereka waktu diajar terus males-malesan, tidak mau mendengarkan, ya akhirnya jadi sulit juga. Gitu. Tapi ada nggak sih Bu dari siswa AK itu kalau diajarkan itu kayak bingung, terus dianya itu bingung ada juga. Jadi sama setiap siswa itu kan akhirnya berbeda-beda ya. Iya. Ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang biasa, ada yang tidak bisa. Tapi kita sebagai guru jadi harus sabar mengajari anak-anak supaya mereka memahami materi yang disampaikan. Gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu Lili ini punya pengalaman tersendiri gitu ngajar di AKL itu. Awal pertama ngajar itu gimana Bu rasanya Bu? Rasanya? Ngajar di AKL itu. Dulu Bu Lili kan kuliahnya itu jurusan akuntansi juga. Tapi kalau SMA-nya enggak SMA, Bu Lili SMA, jadi bukan SMK. Bu Lili itu SMA. Bu Lili dulu sekolahnya di SMA, jadi bukan SMA. Kemudian kuliahnya ngambil jurusan akuntansi. Setelah itu akhirnya ngajar jadi guru. Jadi akuntan itu kan bidang profesinya ada 4 ya. Iya, ada 4. Ada akuntan publik, ada akuntan intern, kemudian ada akuntan pemerintah sama akuntan pendidik. Itu beda-beda semua ya Bu ya. Ada 4. Jadi salah satunya Bu Lili ini adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik. Jadi kerjanya itu adalah mendidik para murid-murid. Jadi kerjanya di bidang pendidikan. Gitu ya Bu ya. Bu, ini mungkin ada anak akuntansi ya yang lihat. Iya. Boleh kasih motivasi nggak? Iya Bu, biasanya kan anak AKK itu kan suka bingung. Iya, Terus suka aduh bingung. ya Allah, gimana itu motivasi untuk anak AKK agar dianya itu lebih Tetap semangat semangat. gitu loh Bu, ngitung balance-nya gitu. Oke, jadi motivasi buat anak-anak akuntansi ya. Yang Ya. pertama mereka harus menyukai mata pelajaran yang diajarkan. Salah satunya pertama adalah menyukai mata pelajarannya. Mencintai. Suka dulu ya Bu ya. Mencintai ya. Mencintai. Terus salah satunya juga harus mencintai gurunya. Mencintai Yes. bukan berarti lope-lope. Aduh. Mencintai itu mencintai gurunya. Biasanya kan ada gini, ada siswa yang saya tidak suka sama gurunya. Iya, Bu. Akhirnya pelajarannya juga tidak akan suka. Tapi Betul. kalau kalian suka sama gurunya, nanti otomatis kalian akan mudah untuk mempelajari materinya. Gitu ya. Jadi motivasinya yang pertama kalian harus menyukai mata pelajaran. Terus suka kepada Suka gurunya sama juga. gurunya juga. Enak gitu ya Bu kalau diajar gitu. Bisa nyambung, bisa nyantol gitu ya. Gitu ya Bu. Oh iya Bu, kemarin itu kan nih kita itu buka Q&A di IG gitu lah Bu ya. Ini tuh ada yang nanya Bu, bentar. Iya, oke. Ada yang nanya tentang AK itulah Bu ya. Nah ini Bu, ada yang nanya. Yang pertama itu, apakah di jurusan AKL itu hanya diajari pelajaran hitung-menghitung saja dari Salwa Hanina Salsabila 23? Dari
Sobat Salwa ya. Iya, Sobat Salwa. Apakah di akuntansi itu hanya diajari menghitung-hitung angka ya? Enggak. Karena di jurusan akuntansi selain produktif juga ada muatan lokalnya juga. Kemudian ada pelajaran seperti biasa bahasa Indonesia. Ya, pelajaran umum gitu ya. Pelajaran umum juga ada. Jadi enggak hanya mata pelajaran hitung-menghitung. Yang hitung-menghitung itu biasanya yang produktifnya. Oh, gitu. Ini Mbak Mimin. Yang kedua nih. Mengapa? Boleh minum dulu ndak? Aduh, boleh. Ini ya, ini hasil karyanya anak SMK Iya, Bu. NU 1 Karanggeneng. Aduh, ini bagus banget ya, Bu ya. Ya. Diminum dulu ya. Ya, nggih, Bu. Monggo. Seger banget. Sumpah rasanya sampai seger ya. seger Biar nggak banget. kering, Ya, biar Bu, nggak nggak kering ya. kering. Bener sekali. Ayo, Oke, Mbak bisa Mimin, dilanjut. mungkin bisa ditanyakan lagi. Pertanyaan kedua nih Bu. Prokes apa aja yang bisa diambil jika kita memilih jurusan akuntansi? Prospek. Prospek. Oh, ini mungkin prospek. Oh, iya, prospek ya. Prospek ya. Prospek apa saja Yang Bisa diambil jika kita memilih jurusan AK. tadi sudah dibahas ya, dari siapa itu? Dari Vivi Zaifatul Mahmudiyah. Vivi Zaifatul M_. Oke, dari Sobat Vivi ya. Ya. Prospek apa saja yang ada setelah lulus dari akuntansi ya? Ya. Prospeknya banyak. Banyak, Bu. Jadi kalian bisa melanjutkan kuliah. Jadi kalau kuliah dari lulusan SMK akuntansi itu banyak. Ada manajemen, ada akuntansi, kemudian ada ekonomi, dan masih banyak lagi jurusan yang bisa diambil setelah lulus dari SMK. Gitu ya, Bu ya. Pasti banyak gitu ya, Bu ya. Kemudian itu yang jalur kuliah ya. Jalur kuliah. Kemudian kalau milihnya jalur kerja. Jalur kerja. Oh iya, Bu, jalur kerja gitu. Jadi Gimana, Bu? banyak. Tadi sudah disampaikan sama Bu Iya. Lili ya. Ada di perusahaan, di kantor, di bank. Jadi bisa jadi kerja, bisa kuliah gitu ya, Bu ya. Terus yang ketiga juga bisa berwirausaha sendiri. Bisa berwirausaha sendiri. Terus yang keempat juga jangan lupa. Apa, Bu? Apa, bisa Bu? nikah juga. Aduh, nikah ya, Bu ya. Nah, yang ngebet, yang pengen Aduh. nikah, bisa nikah juga. Bisa. Nah, kalau lulus dari SMK langsung menikah, itu ilmu akuntansinya juga dipakai loh ya. Apa, Bu? Kok saya penasaran, Bu? Jangan hanya cuma kerja, kuliah, itu ilmunya. Tapi kalau pengen berkeluarga juga perlu ilmu akuntansi. Nah, kalian kalau mau menikah, pastinya dikasih uang sama suami ya. Ya. Lah nanti kalau kalian ngambilnya jurusan, jangan tawa loh ya. Kalau nanti kalian dikasih uang sama suami, Iya, Bu. jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengelola keuangan tersebut. Kalau anak jurusan akuntansi pasti bisa ngirit ya. Iya, Bu, pastinya, Bu. Jadi kalian bisa memanage kalian pemasukannya berapa, kemudian yang harus dikeluarkan berapa agar tidak min. Jadi misalkan kamu dikasih 1 juta, ternyata habisnya sampai belanjanya sampai 1.500.000. Wah, yang 500 dari mana? Dari mana itu? Ayo. Perhitungan banget ya Bu ya. Iya, benar sekali. Jadi harus perhitungan dan akuntansi itu. Gitu Itu ya, prospeknya Bu. banyak. Terus ada lagi? Ada, Bu. Ini yang terakhir, Bu. Mengapa peserta didik baru harus memilih jurusan akuntansi? Dan pekerjaan apa sih yang cocok untuk lulusan SMK jurusan akuntansi ini, Bu? Saya tanya dulu ya Iya, sama Bu. Mbak Mimin ya. Ya, Mbak Mimin. Kenapa dulu pilih jurusan akuntansi? Mbak Mimin, kenapa Ayo, Mbak Mimin? Kenapa ya Bu? Kenapa? Pengen penasaran. Oh, penasaran. Penasaran ya? Iya. Apa sih yang diajarkan di akuntansi itu, gitu ya? Apa Dan tadi itu, ya? Kok lupa saya? Dan pekerjaan apa sih yang cocok untuk lulusan SMK jurusan akuntansi ini? Awalnya tadi kenapa sih harus milih jurusan akuntansi gitu Iya. ya? Karena jurusan akuntansi ini adalah salah satu jurusan yang peluang atau prospeknya itu sangat besar sekali, baik itu di kuliah atau di bagian kerja. Jadi Iya, prospeknya iya, Bu. sangat luas sekali. Setiap bisnis pasti membutuhkan yang namanya apa ya? Apa ayo Mbak Mimin, Mbak Ayo, Mimin apa? Ayo Mbak Mimin, apa? Mimin. Setiap bisnis atau perusahaan pasti membutuhkan yang namanya bagian akunting. Bagian akunting. Gitu ya, Bu ya. Jadi pasti ada
bagian menghitung uangnya. Nah, itu tadi sobat perbincangan kita dengan Bu Lili ya. Terima kasih ya. Ya, Bu. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya juga berterima kasih Bu atas menyempatkan waktunya bisa datang ke sini gitu. Saya bisa duduk di studio Nusaka. Ya, studio Nusaka. Nah, terima kasih juga untuk yang bertanya di Q&A tadi, dan besok kita adakan lagi ya Q&A-nya di setiap hari Selasa pagi. Nah, bagi kalian ya yang belum subscribe, cepetan subscribe. Dan apa lagi Mbak Mimi? Jangan lupa komen, share, Dan like ya like pastinya. ya. Dan aktifkan notifikasi kalian dan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya, dan saya Devi Permatasari. Saya Mimi. Bye. Dadah. Dadah.